Baking Lovers, hari ini kembali lagi bertemu dengan saya Leni dan Zeppelin. Hari ini saya akan mendemokan irisan cake yang cantik ini. Penasaran bukan? Ayo ikuti langkahnya bersama dengan saya. Bahan-bahan untuk cake-nya: telur, gula, campuran terigu, maizena dan susu bubuk, dan buah kering. Dan bahan untuk kulitnya: butter, 1 butir telur, gula, campuran terigu, almond, mede, cherry merah dan hijau, selai strawberry, dan telur untuk polesan. Kita mulai ya. Proses pertamanya kita kocok dulu bahan ini. Kita turunkan terlebih dahulu kepala mixernya ya. Setelah itu, kunci dengan memutar ke arah belakang agar tetap aman saat mixer dioperasikan. Nah, setelahnya, nyalakan mixernya dengan speed yang sedang saja ya Baking Lovers. Dengan menggunakan mixer B7 Artisan, seluruh adonan yang ada di dalam bowl dapat tercampur dengan rata. Nah, sekarang kita lihat ya Baking Lovers. Seluruh adonan tercampur dengan rata serta cepat sekali prosesnya. Jadi kita juga lebih efisiensi waktu. Oke, setelah tadi kita kocok batarinnya dan hasil akhirnya akan seperti ini. Terlihat creamy, tapi dibalik dia tidak akan jatuh karena kita menggunakan mentega ini. Lalu kita siapkan dulu ya beberapa butir telur untuk membuat adonannya selanjutnya. Dan tahap berikutnya kita akan mengocok telur dan gula. Kita start ya pengocokannya. Nyalakan powernya. Saya menggunakan kecepatan sedang. Seperti biasa ya, saya menggunakan mixer andalan saya, Chef Mixer dari Zeppelin. Tuh, boleh dilihat warnanya cantik. Selain warnanya cantik, kecepatannya, powernya mantap banget. Jadi ini salah satu must have item buat Baking Lovers. Baking Lovers, ini cepet banget loh kentalnya. Dengan waktu yang singkat, Anda akan menghasilkan adonan yang cantik. Selain itu, si mixernya ini juga coba deh didengar, gak berisik loh. Beda dengan mixer-mixer yang di luaran, yang kalau kita lagi nge-mixer tuh kayaknya tetangga langsung tahu loh kita lagi baking. Oke, telurnya sudah kental. Kita cek ya kentalnya. Tuh, jatuhnya udah pelan. Sampai tahap seperti ini ya. Kemudian kita tuang kocokan telurnya ke dalam mentega. Setelah kita tuang semuanya telur ke adonan mentega, kemudian kita aduk menggunakan spatula dengan metode aduk gali. Kita aduk sampai rata. Pastikan jangan sampai ada mentega yang tidak teraduk, sebab itu yang akan menyebabkan kuenya menjadi bantet. Setelah ini kita masukkan tepung terigu, dan jangan lupa tepung terigunya harus diayak ya. Setelah mentega dan telur teraduk rata, kita masukkan campuran dari terigu, susu bubuk, dan maizena. Jangan lupa ya sambil diayak. Kita masukkan terigu yang diayak bersama dengan maizena dan susu bubuk, tapi jangan dimasukkan sekaligus. Kita bagi menjadi beberapa tahap. Ini yang tahap pertama. Saya aduk dulu. Sudah sampai rata, baru saya masukkan lagi yang tahap berikutnya. Lalu untuk pencampuran terigu tahap kedua, saya masukkan juga yang fruity ya. Masukkan dulu sedikit terigunya. Kemudian mix fruitnya saya langsung tuangkan sekaligus ya. Lalu kita aduk. Kemudian kita aduk sampai rata.
sampai menyatu semua. Lalu siap dituang ke dalam loyang. Kemudian adonan sudah jadi ini kita tuang ke dalam loyang. Sudah, lalu kita ratakan. Jangan lupa loyangnya diketok supaya tidak ada bubble-nya. Menggunakan bantuan spatula kita ratakan sedikit atasnya. Oke, kuenya sudah siap untuk di oven. Oke, akan kita oven menggunakan black oven dari Zeppelin. Oven ini bagus banget ya, apinya dia akan stabil tetap. Jadi kalau yang masih cari-cari oven, jangan ragu ya beli Zeppelin. Bahannya juga bagus, dia nggak akan cepat rusak. Jadi kalau cari yang awet, carilah merek Zeppelin. Yuk kita masukkan ya. Nah, kuenya sudah oven. Kita panggang selama kurang lebih 45 menit dengan suhu sekitar 170 derajat. Jadi, kenapa saya memilihnya pakai black oven Zeppelin? Karena black oven ini apinya itu suhunya akan tetap stabil. Dia tidak seperti oven yang lain yang gampang naik turun suhunya. Kalau si Zeppelin ini, dia suhunya tetap stabil dan juga satu lagi bahan yang digunakan untuk oven ini tuh bahannya tuh bagus, nggak gampang karatan dan juga cukup tebal, jadi awet. So jangan berpikir kenapa dia jauh lebih mahal dibanding dengan oven-oven yang lain. Produk Anda kan bukan produk murahan, so barang yang digunakan untuk menghasilkan produk Anda juga harus yang terbaik. Jadi jangan ragu-ragu ya, belilah black oven dari Zeppelin. Oke, kue kita sudah matang nih. Yuk kita cek. Wow, cantik ya. Nah, lalu kuenya kita langsung balikan ke atas cooling rack. Langsung kita keluarkan dari loyang. Nah, oke. Next step kita tinggal bikin kulit atasnya ya. Ayo ikutin lagi langkah berikutnya. Dan langkah berikutnya kita akan membuat kulitnya. Kita kocok terlebih dahulu butter dan gula. Kita mulai ya pengocokannya. Di step ini saya hanya menggunakan hand mixer karena yang kita kocok ini hanya sedikit saja. Menggunakan hanya cukup dengan speed 1 saja, nggak perlu yang terlalu besar. Kita kocok hanya sampai rata saja, tidak perlu mengembang. Nah ibu-ibu, saya ini mengocok menggunakan hand mixer, tapi rasa nggak berisik banget dibanding tadi kita menggunakan chef mixer. Jadi jauh lebih asik ya kalau kita pakai chef mixer, nggak usah takut berisik. Oke, setelah seperti ini kita lanjutkan, masukkan kuning telur, kocok lagi sebentar, hanya sampai rata ya.
berikutnya kita masukkan lagi campuran tepung-tepungan. Saya masukkan step by step ya. Ini kita aduk terlebih dahulu supaya kitanya nggak bedakan dengan terigu. Lalu step berikutnya, kita aduk manual saja pakai spatula. Nah, sudah. Adonan kulit siap digunakan. Jadi kulitnya ini sedikit mirip dengan kulit nastar, hanya dia teksturnya lebih kering sedikit. Oke. Lalu dari adonan kulit ini kita ambil sebanyak 200 gram. Ditaruh di selembar plastik ya. Kemudian setelah kita timbang, kita rapikan plastiknya dan diukur menggunakan loyang ini. Loyang ini saya gunakan loyang ukuran 22x22, sama seperti loyang untuk ini tadi. Jadi kita ukur. Sambil agak sedikit dipipihkan. Dan kemudian kita balikkan. Sudah. Lalu menggunakan rolling pin kita ratakan. Kemudian kulit ini mau saya buka dari plastiknya. Kemudian kita olesi dengan selai stroberi. Selai stroberinya sebaiknya menggunakan yang ada sedikit asam-asam ya, supaya kuenya itu nggak terasa hanya manis saja. Terus kita olesinya tipis saja, hanya sekedar untuk menempel kulit dengan cake-nya.
seperti ini, kita ambil selembar baking paper. Lalu kita balikkan. Ke atas loyang kita taruh. Sambil dirapikan pinggirannya. Keempat sisinya ya, kita rapikan. Lalu pelan-pelan kita buka plastiknya. Hati-hati ya saat membuka plastik ini. Kita buka dengan posisi plastiknya tidur, jangan langsung ditarik, karena kalau langsung ditarik buka kulitnya itu langsung ke bawah. Oke. Sudah, jadinya akan seperti ini. Kemudian kita buat garis-garis di atas kuenya. Nah, kita ukur. Ini setelah dipanggang itu pasti akan sedikit menyusut. Tadi kan saya menggunakan loyang 22. Kue itu setelah dipanggang sekarang hasilnya hanya 21 cm. Itu normal ya. Ini kita belah dulu. Saya menggunakan yang belakangnya ya, bukan yang tajamnya. Belakangnya. Jadi saya tidak mau sampai putus, dia hanya untuk tanda doang. Ini kita belah dua dulu. Kemudian setiap sisi kita bagi menjadi 3. Sisi yang kanan juga sama. Udah, lalu kita balik. Sama seperti tadi, kita bagi menjadi 6. Kita garis dulu di tengah. Lalu setiap sisi kiri dan kanan masing-masing kita bagi menjadi 3 bagian. Ingat ya, tidak sampai putus, hanya sebagai penanda aja. Ini sisa adonan kulit tadi, mau saya cetak menggunakan cookies cutter. Saya menggunakan bentuk seperti ini, tapi ini kembali lagi bentuknya bebas. Kalian gak harus bilang saya nggak punya cookies cutter seperti ini, nggak masalah. Kalian punya yang apa, selamat, silahkan kalian berkreasi sendiri ya. Kemudian adonannya mau saya tipiskan. Jangan terlalu tebal ya. Kalau terlalu tebal itu kadang matangnya agak susah. Kita tipiskan lalu kita cetak pakai cookies cutter. Lalu si kulitnya ini kita oles pakai kuning telur dan campuran yang tadi minyak ya. Olesnya boleh agak tebal sedikit supaya nanti warnanya keluar. Diolesnya jangan langsung semua, kalau kalian nggak keburu nempel, si telurnya sudah kering nanti susah nempelnya. Jadi saya biasa per 2 baris dulu. Kemudian kita tempelkan hiasannya.
Udah. Lalu kita tempelkan almond. Oke. Kemudian di atasnya kulit ini kita kuas lagi. Lalu yang kosong ini kita taruh cherry merah dan hijau. Setelah ditata semua, mede, cherry, dan almondnya, kemudian step terakhir kita oles medenya. Jangan lupa ya, medenya harus dioles supaya cantik. Mede yang kita gunakan ini sudah dipanggang setengah matang ya, sudah dipanggang setengah matang, baru kita belah dua. Dipilih yang utuh, yang cantik. Tapi yang hancurannya jangan dibuang, yang hancurannya bisa dibikin untuk kue lain. Kalau molesnya itu jangan pelit-pelit ya ibu-ibu. Molesnya itu agak tebelan, baru warnanya nanti bisa keluar. Tapi polesannya juga nggak perlu ditambahkan pewarna kuning telur ya, nanti akan terlalu gosong jadinya kelihatannya. Jadi cukup yang alami aja, nggak perlu pakai pewarna. Oke, finish. Setelah dipoles semua, kemudian kita panggang menggunakan api atas kurang lebih dengan suhu 100 sampai 120 derajat selama 15 menit. Sekarang kita masukkan ke dalam oven ya. Kita panggang menggunakan api atas. Suhunya kurang lebih 100 sampai 120 derajat. Dipanggang selama kurang lebih 15 menit. Wah, kue udah matang nih. Cantik banget. Nah, kuenya udah jadi nih, baking lovers. Cantik banget kan? Mau dilihat dalamnya? Kita slice ya.